Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Assalatu wassalamu wal barakatuh ala sayyidil alamin habibina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin ahli jamaah secangkir hikmah rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah. Mari senantiasa kita panjatkan puja, puji serta syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia berupa rahmah, hidayah, kesempatan, kesehatan, panjang umur, sehingga kita diperkenankan kembali bertemu di tempat yang mulia untuk melihat yang mulia juga. Bersama-sama kita mempelajari sebagian dari ilmu yang fardu ain kita ketahui. Mudah-mudahan Allah berkenan melimpahkan ilmu yang manfaat untuk kita semua, sehingga ibadah kita, iman kita, dan akhlak kita semakin baik. Allahumma amin ya rabbal alamin. Puji serta syukur tersebut marilah kita syukuri dengan senantiasa kita memperdalam ilmu agama kita, selalu berusaha dari hari ke hari bertambah ilmu. Tidak lupa kita perlu memohon pada Allah, Rabbi zidni ilma. Ilmu kita tuntut dan ilmu kita minta dari Allah, karena Allah adalah Al-Alim. Allah adalah zat yang maha mengetahui dan Allah zat yang memiliki ilmu. Jadi mari kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat, salam dan berkah mari kita doakan juga semoga tercurah kepada panutan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga besar beliau, para sahabat serta seluruh pengikutnya ila yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita dicatat, ditetapkan menjadi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang selalu istiqamah dalam agama, selalu mendapatkan hidayah dan kekuatan untuk mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam, sehingga dikumpulkan penuh dengan keridhaan Allah di surga nanti dengan beliau pula. Allahumma amin ya rabbal alamin. Sudah selesai kemarin kita membahas tentang syarat wajib sholat, ya. Hal-hal yang kalau seseorang sudah memenuhi syarat itu kita wajib melaksanakan sholat, ya, yaitu Islam, berakal, dewasa. Untuk perempuan sudah tuntas haid dan nifasnya, ya, meskipun belum mandi, ya, mandi dari tuntas haid dan nifas itu masuk dalam syarat sah sholat, karena di antara syarat sah sholat itu suci dari hadas, ya, termasuk hadas haid dan nifas. Jadi begitu sudah tuntas, meskipun belum mandi, umpamanya masih ada waktu untuk sholat, ya, kemudian dia belum mandi mungkin karena dia masih di pekerjaan atau di aktivitas, kemudian keluar waktu sholat, nanti setelah mandi wajib mengqadha tadi, ya. Kemudian sudah sampai dakwah Islam kepadanya. Jadi kalau orang lahir kayak Tarsan atau di tengah hutan, ya, nggak tahu apa gitu, nggak ngerti apa, tidak wajib sholat. Tapi kalau sudah si Tarsan sudah kedatangan dai, ustadz ngajarin, ya, udah tahu, maka si Tarsan wajib mengerjakan sholat. Ada Tarsan di sini? Nggak ada, ya. Kemudian sehat penglihatan dan pendengaran. Kemarin sudah sampaikan kalau seseorang penglihatannya no, pendengaran juga sama, dua-duanya nggak ada. Artinya cara untuk mengetahui ilmu sholat, cara untuk mengetahui waktu masuk apa belum, arah kiblat, dia sama sekali nggak ini. Dia aja ngomong, dia budak nggak dengar. Disuruh lihat, dia bisa udah punya hitam, ya. Maka dia tidak wajib melaksanakan sholat. Kalau
dari lahir udah begitu. Tapi kalau umpamanya seseorang normal ya mendengar melihat karena mungkin satu kecelakaan atau apa, mungkin dia terlalu banyak maksiat, nggak tobat, akhirnya matanya dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Biasa scroll yang nggak boleh dilihat umpamanya, nggak tobat-tobat udah tahunan, jadi katarak nggak bisa ngelihat. Nah, yang bisa ngeliat lagi, tapi masih bisa mendengar dia, maka dia wajib sholat. Kan dengar azan. Bagaimana kalau dia udah buta juga, nggak dengar juga? Dia tetap wajib sholat dengan cara yang dia bisa, karena dia bukan buta dan tuli dari lahirnya. Jadi sudah pernah mengalami normal salah satunya. Maka kita mulai belajar tentang syarat sah sholat. Mohon diperhatikan agar sholat kita semakin baik Pak ya. Karena orang yang benar-benar menjaga sholatnya ini orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang menjaga sholatnya, yang mengerjakan sholatnya dengan baik sesuai syaratnya, sesuai rukunnya, maka orang ini disebut orang yang mendirikan agama. Faqad aqamaddin. Maksudnya agamanya tegak dia, bagus. Ya. Sebaliknya kalau orang tidak berhati-hati, tidak mau belajar tentang tata cara sholat, yang penting ke masjid, udah ngeliat aja orang sholat begini. Tidak mau belajar tentang sholat, atau dia belajar ngaji tiap malam Senin ya, dia ngaji, tapi nggak dipraktekin. Tata cara sholatnya nggak dikerjakan, padahal udah diajari bolak-balik. Mungkin dia lupa ingetin ya, bahwa caranya begini ya. Baik, syarat sah sholat hal yang wajib adanya sedari awal hingga akhir sholatnya, yaitu satu Islam tanpa kufurnya, dua tamyiz yaitu sifat pintarnya. Syarat sah sholat, apa itu syarat sah sholat? Yaitu hal yang wajib adanya, yang harus selalu ada sedari awal sholat hingga akhir. Awal sholat adalah ketika dia berdiri, kemudian membaca takbiratul ihram ya. Akhir sholat adalah rukun yang terakhir adalah membaca salam. Nah itu semua dari awal sampai akhir ini harus memenuhi syaratnya, tidak ada yang terlepas ya. Jadi kalau salah satu saja hilang di dalam pelaksanaan itu, meskipun di awal sudah benar, tapi ketika dia mau salam kedua ya, atau ketika dia mau tahiyat akhir kok tiba-tiba dia hadas, berarti dia sholatnya batal kan gitu ya. Jadi seluruhnya. Yang pertama adalah Islam, dan Islamnya harus benar-benar selalu Islam, istiqamah dari awal takbiratul ihram sampai salam, tanpa ada kufurnya, tanpa ada keingkarannya kepada Allah dan Rasulnya. Nah, jadi ketika Anda, itulah kenapa guru-guru kita mengajarkan sebelum sholat kita membaca 2 kalimat syahadat. Atau doa wudu masih hafal? Apa doa wudu? Coba. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadika sholihin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Dan itu jarang yang mengerjakan. Ya, kali-kali ya. Nah, ternyata itu rahasianya. Nabi menjaga syarat sah salat umatnya. Diajarkan doa wudu agar setelah dia selesai wudu, dia tetap dalam keadaan Islam menjelang sholat. Karena wudunya orang Setu Asri biasanya kalau di sini biasanya itu istiqomahnya setelah wudu cepat-cepat sholat jamaah, itu masalahnya. Ya entah masbuk entah enggak, saya nggak bilang gitu loh. Kalau yang masbuk di sono, di sini aman.
gitu ya. Ternyata Nabi tahu nih orang-orang satu asri harus dikasih syahadat nih, karena Pak habis wudhu dia cepat barisan yang paling depan. Biar apa? Biar setelah dia wudhu dia doanya sambil dia asyhadu alla ilaha illallah, langsung Allah, masih dalam keadaan Islam, tidak kufur, tidak murtad. Gitulah ya. Nah, kufur itu macam-macam, Pak. Ada al-kufru bil qalbi, kufur dengan hati, menjadi orang kafir hatinya. Ya, maka orang tersebut namanya orang murtad. Jadi murtad itu orang yang kufur. Contoh, di antara hal yang wajib kita imani adalah bahwa Allah punya sifat wujud. Apa? Wujud. Wujud artinya apa? Ada. Kok hatinya menetapkan? Maaf, ini kan setan itu diberi kesempatan untuk menggoda Bani Adam, menggoda kita bahkan ketika kita udah di dalam sholat. Setannya ngomong pakai nada kita, pakai suara kita. Kita jungkir balik, kita mengerjakan sholat, mana yang disembah nggak ada. Setan bisikir seperti itu di hati manusia yang sholat, Pak. Macam-macam. Jadi ada spesial bidang pengganggu sholat. Ada yang spesial pengganggu wudhu. Ada yang spesial setan pengganggu orang baca Al-Quran. Ada spesial orang pengganggu, bukan ngopi, pengganggu ngaji, Pak, ada. Nah, ada yang khusus mengganggu orang yang sedang sholat, dikufurkan dia. Mana Tuhan gak kelihatan? Maka jangan dengarkan itu, ingkari itu, tidak. Sesungguhnya Allah itu mewujud. Ingat, Wallahu mawjudun. Kalau sholat Anda ada godaan mengajak ke arah keyakinan bahwa Allah tidak ada, segera ingat aqidatul awam. Allahumma, tapi jangan dinyanyiin, Pak, di dalam sholat. Jangan, ingat aja Allah itu zat yang maha wujud, ada. Paham, Pak ya? Atau menganggap umpamanya ini dunia ini tercipta sendiri. Karena tabrakan yang mega, yang benar-benar dahsyat, sehingga tercipta galaksi umpamanya, kagak ada nyiptain katanya. Jangan sampai diiyakan di hati. Tugas kita menggunakan akal kita untuk memisahkan ini tidak benar. Alam ini hadis, alam ini baru ada setelah tiada. Sudah paham, Pak ya? Itu di dalam hati. Atau menganggap ada nabi lain setelah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan sebagainya. Maka itu kufur di dalam hati, di dalam sholat, meskipun hanya mengatakan iya, oh benar emang begitu, itu aja, Pak. Iya, maka iya yang kita sampaikan adalah ketetapan kufur. Itu menyebabkan kita murtad. Na'udzubillah min, dan itu nggak ketahuan sama gurunya. Ya, maka hati kita jaga, Pak ya. Itu pentingnya iman dengan Islam, penting hubungan antara kita ngaji akidah dengan ngaji ibadah, ya. Atau kufur bil lisan, dengan lisan, mengucapkan kata-kata yang kufur seperti menganggap tidak ada Allah, mulutnya mengatakan itu di dalam sholat, mungkin dengan bahasa Arab atau apa. Itu juga membatalkan sholat, meskipun hanya satu huruf sekalipun. Atau dia sholatnya berubah niat, bukan menyembah Allah, menyembah Ka'bah umpamanya, menyembah matahari. Ya, soalnya kan sholatnya di rumah, itu jendelanya terbuka, matahari lagi turun. Sholat apa itu? Asar, udah akhir, setannya pada nongol. Na'udzubillah min. Kalau di masjid nggak ngelihat kan? Aman. Nah, ini kufur, ya, adalah salah satu hal yang menyebabkan seseorang keluar dari Islam. Jadi wajib Islam dari takbiratul ihram sampai mimnya assalamu alaikum. Setelah itu ya tetap Islam, Pak ya. Baik, sudah paham ya? Nah, ini pembahasannya perlu hati-hati. Shallu ala Nabi Muhammad.
Yang kedua atau yang terakhir kan Pak? Jam berapa sekarang? Oh, udah setengah 3 ya. Tamyiz, mayyaza yumayyizu tamyiz, mampu membedakan. Tamyiz artinya berakal. Di sini terjemahkan dengan yaitu sifat pintarnya. Nanti kan ada itu. Bait yang ke-36 itu dikasih tahu, tamyiz tandanya bisa makan sendiri, bersuci dan menutup aurat sendiri. Itu ada ya? Kenapa saya sampaikan? Karena dikira tamyiz guru pinter matematika gitu. Bukan Pak. Ya. Jadi yang kedua tamyiz artinya tetap waras Pak. Di tengah perjalanan sholat, ya tiba-tiba ada musibah. Ya Anda kemudian nggak ingat apa-apa itu. Ada bom ya, ada bom, ya bom lah. Suaranya kan gitu, ting, bom. Kemudian ada bengong jadinya. Bengong nggak ingat ini ada apa, saya lagi ngapain. Itu hilang akal Pak. Itu juga membatalkan sholat. Nggak ingat saya siapa, ini siapa. Kalau saking kagetnya bisa. Ya, atau sholat dalam keadaan sedih banget karena memahami ayat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pas ibunya meninggal umpamanya, lagi sholat dia nangis sampai nggak ingat dia. Nah, hilang akal, hilang tamyiznya. Ini batal soal sholat. Sudah paham Pak? Maka tetap waras di dalam sholat, jangan sampai gila di dalam sholat gitu ya. Baik, itu yang kedua tamyiz ya. Coba kita baca bersama-sama bait yang ke-36 sebagai penjelasan dari syarat sah salat yang satu dan yang kedua ya. Kita baca sallu ala nabi Muhammad. Maka kafir dan murtad 1 2 3. Maka kafir dan murtad tak sah salatnya, walau sekejap atau niat kufurnya. Tamyiz tandanya bisa makan sendiri, bersuci dan menutup aurat sendiri. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi billahi salatan daimatan bidawami mulkillahi. Baik, maka orang kafir tidak sah sholat, dia harus masuk Islam dulu baru boleh sholat, dia sah sholatnya. Maka kafir berarti orang yang tidak beriman kepada Allah ya. Dan murtad itu orang udah Islam nih, dia sebelum sholat murtad dulu atau di dalam sholat dia baru murtad, maka sholatnya pun tidak sah, tidak memenuhi syarat sholat. Baris yang kedua, walau sekejap apanya? Sekejap kufurnya, sekejap murtadnya, habis itu dia syahadat lagi umpamanya di dalam sholat Pak. Dia istighfar, ya Allah kok begini pikiran saya ya. Kemudian karena dia menetapkan kekufuran, kemudian dia taubat, astagfirullah umpamanya, itu syahadat di dalam sholat ya. Sholatnya tetap batal. Atau nanti murtadnya umpamanya dia sholat di dalam sholat dia mikir, ntar kan lebaran nih, lebaran ntar malam nih lagi takbir nih, kita sholat asar, ntar kalau sholat asar, habis sholat asar kita nggak dapet THR nih, kita mau pindah aja umpamanya, alhamdulillah pindah nanti, meskipun dia baru niat kufurnya nanti pas takbiran nggak dapat THR ternyata ya, atau dapat, dia sudah batal karena sudah niat kufur
kufur tahun depan umpamanya, seseorang pengen lihat nanti saya pengen jadi murtad aja 7 tahun lagi umpamanya, maka saat dia mengucapkan dia sudah menjadi murtad. Paham Pak? Instan itu Pak, langsung syahadat aja gitu ya. Itu walau sekejap atau niat kufurnya. Tamyiz tandanya bisa makan sendiri. Maksudnya makan dengan benar ya, makan sendiri bisa membedakan ini telur, ini batu, dia tahu bedanya ya. Atau bisa membedakan antara kopi dan jahe, bisa bedain nggak Pak? Oh, tamyiz semua ya. Bisa bersuci, bisa istinja, kemudian bersuci sendiri ya, bisa cebok sendiri dengan benar, udah diajari. Kemudian apa? Bisa wudhu, udah ngerti cara wudhu dia, itu namanya tamyiz, meskipun belum dewasa. Jadi anak kecil yang belum dewasa pun kalau tamyiz dia sah sholatnya Pak. Paham ya? Nah, maka 7 tahun anak diajari untuk dan diperintah untuk sholat. Bersuci dan menutup aurat sendiri, dia udah bisa pakai sarung, pakai gamis sendiri. Maka anak seperti ini dia sholatnya sudah sah. Gitu ya Pak ya. Baik, insya Allah pada pertemuan akan datang kita bahas syarat sah sholat yang ketiga dan seterusnya insya Allah. Baik, itu saja bisa Al-Faqir sampaikan. Mudah-mudahan kita selalu diberi hidayah, selalu diberi taufik untuk mengamalkan ilmu yang sudah kita dapatkan, dan mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ibadahnya orang-orang yang bersyukur. Allahumma amin ya rabbal alamin. Adani Allah wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.